wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Eh, Pada pertemuan ketiga kali ini untuk mata kuliah Hukum Agraria, di mana saya akan menjelaskan terkait sejarah hukum agraria, sejarah hukum agraria yang ada di Indonesia dan perkembangan seperti apa. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sejarah dari hukum agraria itu sendiri. Di mana sejarah perkembangan hukum agraria ini sendiri sebelum masa kemerdekaan tahun 1945 itu sudah diatur dalam AW pada tahun 1870 atau Agreement World. Terus kemudian ada setelahnya itu pada tahun 1870 sampai dengan proklamasi. Setelah hukum agraria itu terjadi, dikembangkan dalam sebelum masa kemerdekaan 1945 ini. Kemudian pada zaman masa kemerdekaan Indonesia itu berganti nama menjadi UUPA atau Undang-Undang tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Pokok Agraria, yang mana disusun sejak tahun 1945 sampai 1960. Di mana pada masa UUPA ini atau Undang-Undang Pokok Agraria ini telah tersusun sejak tanggal 24 September 1960 sampai dengan sekarang. Jadi yang dipakai dalam hukum agraria sampai sekarang ini adalah undang-undang yang cukup lama sekali dipakai dan itu masih dipakai sampai sekarang. Hal ini juga lah yang menjadi beberapa pantauan terkait beberapa pantauan dari para ahli, terutama di sini ada menurut Budi Harsono dalam bukunya Hukum Agraria menyebutkan ada dua tonggak sejarah, yaitu perundangan Agreement Words atau Agraria Words tadi Words, di mana Agraria Words ini sendiri ini pada tahun 1870 ini mempunyai suatu tonggak sejarah yang mempunyai landasan atas sejarah hukum agraria di Indonesia. Dibagi dalam periodisasi sebagai berikut. Pada masa sebelum kemerdekaan tahun 1945, kemudian masa sebelum Agrisya atau Agraria Words itu pada tahun 1870. Kemudian ada masa setelah Agraria Words sendiri pada tahun 1870 sampai proklamasi kemerdekaan. Kemudian masa kemerdekaan itu sendiri itu masa dicetuskannya undang-undang dari pokok agraria ini sendiri pada tahun 1945 sampai tahun 1960. Dan pada masa undang-undang UPA ini dilahirkan atau diputuskan itu sudah terbitlah undang-undang terkait hukum pokok agraria ini, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960. Kemudian pada zaman dulu penjelasan terkait UPA ini sudah diterapkan oleh zaman pada politik agraria kolonial pada zaman kolonial ya. Jadi di zaman kolonial sendiri hukum agraria ini sangat berbasis sekali terkait politik yang ada di Indonesia. Hal inilah yang menjadi suatu penerbit terkait politik agraria kolonial. Pada penjelasan tentang Undang-Undang Pokok Agraria merumuskan bahwa hukum agraria lama yang berlakunya sebelum tahun 1960. Jadi UPA ini sudah berlaku sebelum zaman 1960, tetapi memakai nama bukan UPA tapi Agriswet atau Agriswet tadi itu sendiri, di mana dalam hukum agraria sendiri itu merupakan suatu alat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, bahkan merupakan penghambat pencapaian yang disebutkan karena hukum agraria lama itu sebagaimana tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, kemudian sebagai pengaruh atas hukum agraria itu, pengaruh dari pokok agraria lainnya. Oleh karena itu
adanya suatu pertentangan dengan kepentingan rakyat di dalam masyarakat pembangunan nasional, sebagaimana akibat dari politik pemerintah jajahan itu, hukum agraria menjadi mempunyai sifat dualisme. Di mana dualisme sendiri ini adalah berlakunya peraturan-peraturan hukum adat di samping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atau hukum barat, yang cita-citanya ini menimbulkan terbagi masalah antara golongan serba sulit tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa. Jadi terbagi menjadi dualisme antara pokok hukum adat terkait agraria kemudian dengan hukum barat. Nah, atau hukum barat itu sendiri yang sebagai ages dari peraturan yang digolongkan untuk cita-cita persatuan bangsa. Padahal di Indonesia sendiri itu kebanyakan yang ada di Indonesia itu hampir rata-rata eh, terdapat dalam hukum agraria ulayat atau tanah ulayat, yang mana tanah ulayat ini adalah tanah yang dikembangkan oleh beberapa kebudayaan pada zaman dahulu atau pertinggalan kebudayaan pada saat itu. Tetapi datangnya di politik agraria kolonial ini tercetuslah bahwa adanya hukum barat yang mengatur terkait eh, hukum agraria ini sendiri. Yang mengusulkan untuk dan mengusulkan agar adanya perubahan terkait hukum agraria sendiri. Tetapi masalahnya sampai sekarang itu sangat sulit sekali. Dan sangat sulit sekali, dan inilah menjadi poros bagaimana hukum agraria itu bisa dikembangkan demi cita-cita persatuan bangsa itu. Kemudian di sini bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan tidak menjamin kepastian seluruh rakyat Indonesia. Jadi hukum agraria yang pernah berlaku di Indonesia itu antara lain ya Agris Awards atau AW tadi sendiri pada tahun 1870 di butir 55 yang memuat tentang pasal 51 Wet of the Sting van the Netherlands in Indie, yang mana itu dibuat pada tahun 1925 dengan buku baris buku yang ke-449 yang ditentukan dari ayat-ayat pasal itu. Kemudian ada Agreement Domain Volcari, Volcari juga atau ADV, itu di mana dia disebutkan di dalam pasal 1 Agresi Besluit, itu pada tahun 1870 dalam bukunya di halaman 118. Kemudian ada Species Domain Falkling, yaitu untuk ke residen Sumatera, Manado, Beware of the Hordes of the van Borneo, di mana SDV ini sendiri adalah keresidenan dari atau pemilahan dari hukum agraria itu sendiri, baik itu di Sumatera dan di Manado dan di Borneo lainnya. Kemudian ada KID atau Koningsgil Besluit, di mana didirikan ini pada tanggal 16 April 1872 pada nomor 29 ya dalam peraturan pelaksana. Kemudian muncullah Undang-Undang UPA itu sendiri, yang mana Undang-Undang UPA itulah berdirinya suatu kitab kitab hukum undang-undang di dalam kitab undang-undang hukum perdata Indonesia, di mana di bab 2. Nah, di mana di bab 2 ini dicetuskan bahwa sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang tergandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang masih berlaku pada mulia berlakunya undang-undang. Jadi spesifik terkait undang-undang pokok agraria ini itu diatur di dalam buku kedua dalam kitab undang-undang hukum perdata, yang mana air, bumi, serta kekayaan alam di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Hal inilah menjadi pencetus terkait undang-undang pokok agraria di Indonesia pada saat itu setelah masa kolonial Belanda.
Dan inilah yang menjadi poros maritim kekayaan yang dipunyai atas agrarianya Indonesia, baik itu kekayaan alam yang di dalam tanah maupun di luar tanah, ada air dan bumi dan segala macam isinya itu dikuasai oleh negara itu sendiri. Kemudian sejarah hukum Belanda perlu diingat bahwa setelah kerajaan Belanda menjadi negara monarki konstitusional, di mana pemerintah di Hindia Belanda itu dalam menjalankan tugas-tugas terkuat dalam bentuk undang-undang atau word study, di mana yang dikenal dengan RR atau Regiment tahun 1855 kayak gitu. Pada butir kedua, di mana dalam pokok agraria tercantum dalam pasal 62 RR ya, pasal 62 RR ya, yang terdiri dari 3 ayat bahwa gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah dan bahwa gubernur jenderal dapat menyewakan tanah berdasarkan ketentuan ordonansi. Nah, pada zaman kolonial Belanda sendiri itu sudah diatur bahwa kekuatan terhadap hukum agraria ini itu dapat dijalankan oleh uh, petinggi daerah pada zaman itu, pada zaman kolonial. Nah, makanya lah undang-undang UPA itu dalam bab kedua, dalam buku kedua, dalam undang-undang pokok hukum perdata di Indonesia, makanya mengatur bahwa semua kekayaan alam, baik itu bumi, air, dan kekayaan alam serta tanahnya sendiri itu diaturlah, dikembalikan kepada negara dan dijalankan atas tujuan negara untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Kemudian tujuan dari Agreement Switch ini atau AW ini sendiri, Agrarian Switch sendiri, Switch sendiri atau AW ini adalah untuk memberikan kemungkinan dan jaminan kepada modal besar asing agar dapat berkembang di Indonesia dengan pertama-tama membuka kemungkinan untuk memperoleh tanah dengan hak effort yang berjangka waktu panjang. Nah, itu yang sampai sekarang tuh masih menjadi suatu komponen ya. Kalau zaman dahulu undang-undang UPA sebelum terlahirnya itu kebebasan terkait agraria West ini sangat kuat sekali untuk kepentingan-kepentingan pada zaman kolonial. Pada zaman kolonial tanah-tanah di Indonesia itu kebanyakan itu mereka itu menginvestasikan kepada negara lain untuk dieksploitasi. Nah, contohnya uh, Riau sendiri, tempat saya di Pekanbaru, itu ada namanya perusahaan minyak, namanya Chevron. Dan Chevron itu dari mulai zaman penjajahan itu sudah berdiri tegak mengeksploitasi tanah. Dan itu yang diatur pada zaman dahulu, kayak gitu. Eksploitasi tanah atau eksploitasi kekayaan alam yang ada di dalamnya sampai sekarang. Nah, kemudian muncullah undang-undang tentang pokok hukum agraria dan undang-undang hukum perdata terkait tentang kekayaan di dalamnya. Makanya lah pemerintah sekarang itu inisiatif dalam mengembangkan kekayaan alamnya dan menghemat kekayaan alamnya untuk kepentingan rakyat. Makanya sekarang peralihan perusahaan Chevron terkait kekayaan alam Riau, terutama di minyak dan gas, itu sekarang sudah dikuasai oleh negara. Melalui siapa? Melalui badan perusahaan mereka, yaitu siapa? Pertamina. Nah, Pertamina adalah tonggak utama pemerintah Indonesia dalam mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk kepentingan masyarakat. Kemudian agreement agraria sendiri atau AW sendiri itu lahir atas desakan masyarakat pemilik modal besar swasta. Nah, jadi emang zaman dahulu itu emang kayak kita tuh sudah dieksploitasi besar-besaran agar kenapa? Agar masyarakat untuk apa? Untuk mereka para modal swasta ini yang akan memberikan suatu apa ya, kemungkinan atas usahaan dari itu sendiri yang dilihat dari masa kultur stage atau tanam paksa sebelum terbatas sekali kemungkinan untuk berusaha dan lapangan perkebunan besar.
kesempatan yang ada sebelumnya hanya melalui sewa tanah yang pada masa tanam paksa kemungkinan itu sesuai dengan politik monopoli pemerintahan justru tertutup. Jadi pada zaman dulu emang sangat tertutup terhadap hukum agraria dan ini menjadi suatu kerugian bagi kita yang sampai sekarang gitu. Maka dari itu inisiatif pemerintah untuk mengembalikan seluruh hukum agraria tanah itu sendiri kepada pemerintah untuk dijalankan sedemikian rupa dan sesuai dengan amanat UU TA untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada dualisme hukum agraria, di mana di dualisme hukum agraria sendiri, di mana sejak Hindia Belanda resmi menjadi jajahan Belanda tahun 1815, kondisi hukum khususnya hukum perdata sudah bersifat dualisme. Uh, di samping hukum adat juga merupakan hukum perdata bagi golongan penduduk pribumi, maka bagi golongan penduduk penjajahan Belanda mereka melakukan perubahan ya, melakukan perubahan ya. Nah, jadi dia di samping hukum adat itu merupakan hukum perdata bagi golongan penduduk pribumi, maka bagi golongan penduduk penjajahan Belanda mereka perlakukan hukum perdata yang mereka bawa dari negara asalnya. Jadi hukum agraria itu atau undang-undang hukum pokok agraria itu sebagai landasan dari hukum perdata atau hukum perdata sendiri yang sudah ada pada zaman kolonial dan hukum perdata pada saat itulah yang sampai sekarang masih dipakai oleh dalam hukum positif Indonesia di dalam hukum pertanahan yang ada di Indonesia. Kemudian peraturan perundang-undangan di bidang perdata kemudian diperluas berlakunya bagi golongan penduduk timur asing sebagaimana kemudian seluruhnya itu bagi golongan penduduk Tionghoa dan selanjutnya sampai pula diperuntukkan untuk golongan penduduk pribumi baik melalui lembaga pernyataan berlakunya atas beberapa bagian hukum perdata maupun dari lembaga pernyataan tunduk secara sukarela. Kemudian peraturan-peraturan mengenai pertanahan ini sudah diatur di dalam suatu peraturan yang terdapat pada buku kedua KUH Perdata. Itu yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian di samping peraturan perundang-undangan yang lain, maka kondisi dualistis itulah terjadi juga pada bidang hukum agraria. Berlakunya peraturan-peraturan hukum tanah bagi golongan penduduk Eropa di samping hukum adat mengenai tanah bagi golongan penduduk pribumi. Kemudian hukum agraria sebelum kemerdekaan atau sebelum Agraria Works, di mana ada dua kelompok di sini, yaitu dalam bidang perdata atau buku kedua BW sejak 1848 administratif atau sebelum AW 1870 hak agraria tidak tersusun secara lengkap diserahkan kepada masing-masing sektor. Kemudian ada aturan yang dipakai. Kemudian ada administrasi atau sebelum AW sendiri 1870 yang mana hukum agraria tidak tersusun secara lengkap diserahkan kepada masing-masing sektor. Kemudian ada aturan yang dipakai itu pasal 62 RR 1854 itu ada pada ayat ketiga di mana dikatakan pada ayat ketiga itu Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah kecuali tanah yang kecil itu diperluas dalam bentuk kota serta kegiatan usaha. Kemudian Gubernur Jenderal itu dapat menyewa tanah menurut ordonasi kecuali tanah rakyat dan tanah ulayat atau tanah hukum atau tanah adat tadi. Kemudian ketentuan ini tidak memberikan peluang yang besar kepada swasta karena sewa waktunya terbatas yaitu paling lama itu 20 tahun dan tidak mempunyai objek hipotek. Kemudian ditambah isu atau kritikan terhadap tanah paksa atau kulturstelsel dan monopoli pemerintah kerajaan Belanda. Kemudian
ada juga itu golongan untuk pengusaha oposisi dengan pemerintah Belanda yang dimenangkan oleh pengusaha yang lahir pada tahun 1870 dari peraturan Agraria Works tadi itu sendiri. Kemudian dalam Agraria Works sendiri itu mempunyai isi tambahan dari pasal 62 RR itu pada tahun 84, yang mana tambahan tersebut tuh ada terdapat di 5 ayat sebelumnya. Yang pertama yaitu dapat memberikan tanah dengan hak Evertech yaitu 75 tahun, kemudian menjaga jangan melanggar hak pribumi, terusnya tidak boleh mengambil hak rakyat kecuali untuk kepentingan umum. Kemudian keempat itu hak milik adat pribumi dapat diberikan agrarian egendom atau tanah hijau lah, yang saat ini kita ketahui adalah egendom itu adalah tanah hijau, di mana tanah hijau itu adalah tanah yang masih dimiliki oleh pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian ada persewaan atau serah pakai tanah pribumi kepada non pribumi dilakukan dengan ordonasi. Kemudian juga ada dukungan oleh AB yaitu pada pasal 1 atau Azas Domain Valkyrie, yaitu juga tersusun dalam pasal 519 dan 520 BW. Kemudian hukum agraria di masa kemerdekaan atau sebelum Undang-Undang Pokok Agraria, di mana masih berlakunya hukum warisan Belanda itu ada di buku 2 BW dan AW 1870 dan per pelaksanaannya itu pada pasal 2 AP Undang-Undang Dasar. Tetapi pelaksanaannya sesuai dengan politik hukum Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 3, yaitu sebagai domain digantinya HMN. Kemudian ada melalui dilakukan pencabutan terhadap ketentuan kolonial von Nevel secara parsial, penghapusan desa Perdikan 1946, Hako versi 1948 dan Tanah Takring tentang kongsi dan usaha pada tahun 1958. Oke. Di sini ada hukum agraria setelah lahirnya Undang-Undang UPA sendiri itu pada tanggal 24 September 1960 lahirnya UUPA. Kemudian UUPA mencabut sumber hukum agraria warisan kolonial yaitu AW sendiri yaitu pada tahun 1870 itu sebagai pelaksanaan peraturan yang termasuk dengan agraria blasting atau AB tadi sebagai bentuk administrasi dari agrarian blasting tadi atau AB itu sendiri pada tahun 1870. Kemudian ada buku kedua di mana di pasal 33 ayat 3 di mana bumi, air, kekayaan alam yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk rakyat Indonesia, tapi kecuali untuk hipotek atau dalam bentuk perdata. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 juga ada juga mengatur tentang hak tanggungan dalam ketentuan hipotek dan itu juga dicabut juga dalam aturan yang berlaku sampai saat ini, serta juga ada peraturan pelaksana dari Undang-Undang atas PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Oke, sampai situlah penjelasan saya terkait pertemuan ketiga dalam mata kuliah Hukum Agraria. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.